Selamat siang Bapak Ibu. Ya, perlu saya sampaikan di sini kami sudah menyediakan slide dan slide itu lebih dari 50. Itu menakutkan itu. Nanti dihitung saja, waktu mundur itu baru punya saya, punya Pratiwi belum. Apa itu? Slide. Makan lagi. Oke. Kemarin ada tambahan, karena kemarin sudah ada tambahan. Sumber kami ambil dari Gus Angel ya. Sebagian kami ambil di situ, sebagian kami minta waktu pelatihan di yayasan, dan lain sebagainya di internet, dan semuanya itu sama dari tipe soal dan lain-lain. Jadi pengibasan di sini kami akan mengibaskan tentang apa yang sudah sedikit atau yang kami ketahui. Yang pertama, asesmen nasional atau AN, yaitu upaya untuk memotret secara komprehensif atau secara luas atau lebih luas lagi mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Kemudian informasi yang diperoleh dari AN tersebut itu diharapkan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang gilirannya meningkatkan mutu belajar murid. Jadi lebih ke arah mutu belajarnya. Nah, AN sendiri dibagi menjadi dua. Komponen hasil belajar murid itu diukur dengan AN itu ada dua, yaitu literasi membaca dan literasi matematika yang disebut numerasi. Di mana kedua hal tersebut itu yang dinamakan dengan AKM atau asesmen kompetensi minimum. Karena literasi membaca dan literasi matematika itu adalah hal yang paling dasar. Untuk dasar hukumnya itu bisa dilihat di situ oleh Ibu Guru. Nah, tujuan asesmen nasional itu yang pertama itu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Begitu juga ada gambarannya seperti itu. Itu alurnya yang pertama asesmen. Setelah asesmen itu diperoleh informasi. Setelah informasi atau yang dinamakan dibetakan tadi itu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang nantinya akan meningkatkan mutu pendidikan atau hasil belajar murid lebih baik. Nah, apa bedanya AN dan UN? Jadi ini bedanya adalah pembandingnya antara AN dan UN. Untuk kriteria pembanding yang pertama tujuan pelaksanaan. Kalau AN yaitu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan UN hanya untuk mengevaluasi catatan hasil belajar siswa secara individu. Untuk jenjang penilaian, bisa nggak diganti itu warnanya? Nggak bisa. Jika tidak bisa, ya tidak apa-apa. Oh, ya itu. Tulisannya kita kalau bisa. Nah, untuk perbedaannya, yang kedua itu jenjang penilaian. Untuk AN itu jenjangnya bisa dilihat itu dari SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan UN itu ya kita tahu ya Ibu Guru. Terus untuk level, nah bedakannya di sini untuk level kelas
Kalau AN itu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, sedangkan UN itu adalah di tiap akhir jenjang. Untuk subjek siswa, siswa dipilih secara acak kalau AN, sedangkan UN itu semua siswa. Sedangkan untuk model soal, yang pertama kalau AN itu PG, terus PGK, pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian, sedangkan UN itu hanya pilihan ganda dan isian singkat. Untuk metode penilaian, kalau AN itu komputer multistage adaptive testing, sedangkan kalau UN itu menggunakan CBT atau PBT. Nah, jadi di sini hanya perbedaannya Bapak Ibu, tidak dituliskan di sini bahwa ini untuk pengganti ujian nasional. Nah, untuk manfaat asesmen nasional, nah ini sama, yang pertama untuk memotret kualitas pembelajaran, terus umpan balik kualitas pembelajaran, terus dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran, sama halnya seperti 4 bagian tadi. Instrumen AN itu ada 3, seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Setelah kami baca, yang survei karakter dan survei lingkungan itu disediakan langsung dari pusat. Kalau AN nanti ada AN nasional, ada AN sekolah. Nah, kalau AN nasional berarti AKM nasional berarti dari pusat. Nah, AKM sendiri ada 2, yaitu tentang literasi membaca dan numerasi. Nah, fungsinya apa? Fungsi AN yang pertama, yang AKM itu untuk mengukur kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi siswa. Sedangkan survei karakter itu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Serta survei lingkungan belajar itu untuk mengukur berbagai aspek input soal belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nanti ini hanya gambaran ya Bapak Ibu. Terus AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar, ini kayaknya semua warga sekolah dapat, termasuk kepala sekolah. Nah, untuk tema AKM, ini tema AKM di seluruh dunia. Jadi ada 17 tema AKM. Kami juga belum tahu apakah yang akan digunakan di Indonesia nanti tema yang mana. Mungkin tema ini berpacu pada PISA. Nah, yang pertama tanpa kemiskinan, yaitu pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Yang kedua tanpa kelaparan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian dan yang berkelanjutan. 3, kehidupan sehat dan sejahtera. 4, pendidikan berkualitas. 5, kesetaraan gender. Ini langsung saja Bapak Ibu, mungkin bisa dicari nanti. 6, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur. 10, berkurangnya kesenjangan. 11, kota dan komunitas berkelanjutan. 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13, penanganan perubahan iklim. 4, ekosistem laut. 15, ekosistem daratan. 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, ini tema AKM 17 ini yang diakui atau yang digunakan di seluruh dunia. Tapi nanti kalau yang Indonesia kami masih sedikit dan belum tahu tema apa yang akan digunakan untuk AKM ini. Kalau Bapak Ibu ada yang tahu, itu lebih baik kita saling berbagi. Nah, untuk komponen AKM dari literasi membaca dan numerasi itu ada 3.
yaitu konten, progres kognitif, kemudian konteks. Nah, nanti yang semuanya ini akan dibahas oleh Bu Tisa, terutama numerasi dan literasi nanti juga akan dibahas oleh Bu Pratiwi. Untuk RPP, Bapak Ibu ya, ini kami mencoba membuat dan telah dilaksanakan di yayasan kemarin. Kami juga disuruh membuat RPP. Untuk RPP ini bentuknya satu lembar karena ini dibuat dalam bentuk PPT, jadi terbagi. Untuk RPP-nya sama saja nih Bapak Ibu guru ya. RPP-nya sama, ada kompetensi dasarnya, ada tujuan pembelajarannya, ada identitasnya, itu sama semua. Nah, ketika yang membedakan adalah yang di langkah-langkah pembelajaran karena kita menggunakan PJJ. Di sini dimulai dengan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Nah, AKM ini akan dicoba di sedangkan untuk pendahuluan yang mungkin ya tujuan pembelajaran, sensi, link zoom-nya dan lain-lain sebagainya. Dengan untuk kegiatan inti kami di sini menggunakan LKPD. LKPD-nya nanti setelahnya bisa digunakan atau diinput ke Google Form. Atau bisa juga kalau Google Classroom itu punya, kalau kita bagikan itu tidak harus ke semua anak, kan bisa itu dipilih salah satu anaknya, atau kalau membuat kelompok langsung itu bisa dipilih anak-anaknya satu-satu bisa. Jadi anak lainnya itu nggak bisa melihat apa yang didiskusikan oleh kelompok tersebut. Untuk kegiatan literasi, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, dan menuliskan kembali tentang materi yang telah dibagikan. Melalui Zoom, peserta didik diberi tayangan PowerPoint dan LKPD terkait materi yang telah dibagikan. Kemudian berikutnya, critical thinking. Pendidik memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai dengan pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kolaborasi, yaitu tentang bertukar informasi tentang yang sudah dikerjakan tadi. Komunikasi, mengkomunikasikan jawaban dari LKPD, dan peserta lain memberi tanggapan atas jawaban tersebut. Kemudian kreativiti, pendidik dan peserta didik membuat kesimpulan dari LKPD. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal yang belum dipahami. Kalau lihat sekilas di sini kalau untuk waktu kita 2 jam itu kayaknya kalau PJJ itu mungkin tidak cukup. Ya, kalau di logikanya pasti tidak cukup seperti itu, karena kita masih menunggu anak untuk masuk ke Google Classroom, masih nunggu 1, 2, 3 anak itu pasti masih susah. Nah, mungkin ada pendapat yang lebih bagus, nanti enaknya kalau mau menggunakan LKPD atau siswa itu benar-benar melaksanakan pembelajaran itu enaknya di mana. Tapi kalau menggunakan LKPD, lebih intinya kita lebih perinci ya. Jadi lebih perinci, kita lebih enak sama siswa itu dan tujuannya juga jelas. Kemudian penutup juga diberi evaluasi, terus ucapan terima kasih dan memberikan informasi untuk materi pertemuan selanjutnya. Ini seterusnya untuk penilaian yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Untuk sikap sendiri yaitu observasi tentang sikap religius, nasionalis dan gotong royong. Pengetahuan, penugasan tertulis melalui Google Classroom. Terus keterampilan produk dari hasil pengumpulan kinerja melalui Google Classroom. Nah, untuk LKPD ini sudah langsung ke dalam bentuk gambar ya, jadi istilahnya ini sudah dalam bentuk
sudah dalam bentuk, sudah dibentuk, istilahnya konteksnya sudah duluan. Nah di sini materi itu subpola bilangan, itu materi untuk kelas 11 untuk subpola bilangan. Nah kalau dilihat di gambar itu ada gambar ini sudah dimodelkan ya, sudah dimodelkan seperti ini. Ada pertama ada bentuk seperti segitiga, itu aslinya dari susunan batang korek api. Terus yang kedua seperti itu, dan ketiga seperti itu. Kalau kita amati, ini konteksnya sebenarnya adalah konteks jembatan ya. Jembatan yang terlihat adalah jembatan Musi 2 lama. Musi 2 lama kalau dilihat dari Musi, dilihat dari jalan juga bisa ya. Nah, ini sudah dimodelkan dalam bentuk gambar dan dengan bantuan susunan batang korek api. Sama saja ini terus mengalir sampai dia menentukan atau mendapatkan hasil dari rumus pola barisannya. Jadi ini menarik dari hal konteks terus ke dalam bentuk model, setelah model dan akan mendapat hal umumnya, yaitu berupa rumus dari hal di atas. Ini untuk penilaian pengetahuan, sama halnya ini sudah dalam bentuk yang lebih kompleks, tapi tidak jauh dari apa yang telah diajarkan. Nah ini bentuknya sama, tetapi dibentuk cuma ditambahi atasnya, ya, ditambahi di atasnya itu membentuk lagi susunan yang lainnya, pola yang lainnya. Oke, baik, untuk Bapak Ibu cuma gambaran tentang RPP dan LKPD yang telah kami coba membuatnya. Mungkin ada perbaikan juga, dan nantinya akan kita perbaiki sama-sama. Kalau LKPD ini tentang matematika ya, tentang matematika. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kalau ada yang harus udah minum dulu, kalau ngantuk masih ini sesi yang terakhir, nanti masih ada sesi tanya jawab. Kalau Bu Nisa tadi itu adalah soal-soal yang tentang logika juga sih sebetulnya. Di sini juga akan saya bagi tentang soal-soal yang umumnya yang biasa Pak Samsu itu pasti tahu jawabannya. Ini ada sebuah bus tingkat. Dalam satu bus tingkat ada 10 penumpang. Saat bus berhenti sebanyak 5 orang turun, lalu 3 orang naik. Total ada berapa orang di dalam bus? Bapak Ibu masih enggak? Ada. Ada 13. Karena busnya cuma berhenti, tidak menurunkan penumpang. Karena penumpangnya yang 5 tadi turun ke bawah, karena naiknya di atas. KRL bergerak ke arah timur dari barat dengan kecepatan 70 km per jam. Bila angin dari arah berlawanan berhembus dengan kecepatan 40 km per jam, maka kemana arah asapnya? Karena elektrik ini, karena elektrik mungkin punya asap. Oke, baiklah, saya lanjutkan tentang kelebihan. Jadi ada kelebihan untuk AKM. AKM seperti yang sudah disampaikan tadi tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penugasan materi kurikulum. Tidak membedakan peminatan baik IPA dan IPS. Siswa mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama.
Keunikan konteks beragam, materi kurikulum lintas mapel dan peminatan, jadi beragam. Penguasaan terhadap dua kompetensi yaitu literasi dan numerasi dilakukan agar sesuai dengan standar internasional seperti PISA. Jadi arahnya itu, kiblatnya itu seperti kita kembali lagi itu PISA ya. Dari awal mula itu kayaknya karena PISA kita itu senang bertengger di bawah, makanya akan muncul seperti ini terus dari 2013, kurikulum 2013 dan kurikulum lainnya itu ngarahnya ke PISA, tapi sampai sekarang masih PISA. Dilaksanakan secara adaptif, tidak ada kisi-kisi, dan nah ini yang disampaikan Bu Estri tadi, jadi tidak perlu melalui proses drilling atau ngasih soal terus-menerus seperti UN. Ini sudah disampaikan Bu Tiwi tadi untuk literasi membaca. Jadi ini agak terang ya. Nah ini ada gambarnya, ada warnanya, itu merah, agak orange, terus agak kehijau-hijauan dan hijau. Jadi yang diharapkan oleh pemerintah atau pusat itu AKM itu harus mencapai cakap dan mahir, itu diharapkan ya. Kalau mau merah dan orange itu tidak apa-apa, tapi di situ dituliskan diharapkan. Jadi gimana Bu Estri kalau dari pusat itu minta diharapkan itu cakap dan mahir, itu mungkin ya prosesnya harus apakah cuma biar berjalan aja ya Bu Estri, karena ini pemetaan ya. Jadi bukan mikirkan oh ini sekolah ini bagus, ini bagus, tidak ya. Ini sama juga, ini bisa dibaca nanti saya jelaskan. Untuk bentuk soal ada objektif yaitu PG seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, objektif dan non objektif, dan lengkap soalnya. Untuk persiapan sekolah, mengembangkan budaya menulis bagi guru, mengembangkan kreatif, kritikal dan critical thinking, lingkungan sekolah yang literatif. Kemudian sedangkan untuk guru itu pembelajaran yang mengembangkan kemampuan bernalar, pembelajaran kaya literasi, pembelajaran yang mendorong skill berpikir tingkat tinggi, penguatan formatif assessment yang disertai feedback. Nah ini semalam saya baca itu ternyata ada 3 untuk profil AKM ini, ada nasional, ada kelas, dan yang terakhir itu sertifikasi. Tetapi sertifikasi ini belum bisa diberlakukan kecuali untuk kesetaraan atau kalau memang dibutuhkan. Jadi untuk AKM sertifikasi ini lebih tepatnya di kelas 12, tapi yang lebih pasti ada itu AKM nasional dan AKM kelas. Jadi kalau disoroti untuk AKM nasional itu pelaksanaan standar oleh pusat, sedangkan kalau kelas itu oleh guru yang ada di kelas. Sama sih intinya seperti tadi yang dibilang di depan. Nah untuk instrumen, nah ini responden semuanya dapat, satu sekolah dapat, tetapi kalau murid itu kayaknya dipilih secara acak itu melalui nomor ini ya, random dari apa? Ya mungkin sampel acak ya, nggak semuanya, kayaknya 45 ya. Usulannya cuma 45, pokoknya tidak semuanya, karena cuma untuk melihat permintaannya. Nah untuk murid, ya dapat 3-3-nya, literasi, survei karakter, survei lingkungan belajar, guru, survei lingkungan belajar, sedangkan kepala sekolah juga survei lingkungan belajar. Informasi yang diperoleh, ya, kalau yang di atas itu pasti kognitif sama sosial emosional, sedangkan kalau lingkungan belajar itu karakteristik input yang diproses dan proses pembelajaran.
Jadi yang gunanya untuk merumuskan hipotesis tentang penyebab tinggi rendahnya output pembelajaran di sekolah. Itu saja Bapak Ibu Guru yang bisa kami bagikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kalau ada kurangnya mohon ditambahi.